Salam PTIK, salam pendidikan. Sebelumnya perkenalkan saya Fizeliana Arfazis Pulungan dengan NIM 2522073, kelas 1B, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pengantar Pendidikan, karangan Dr. Andus Surolam Ahmadi, MPD. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 2014 oleh Arus Media di Depok. Nah, buku ini berisi 237 halaman dan terdiri dari 13 bab yang tentunya isinya seputar pendidikan. Nah, ada 4 bab yang akan saya bahas di video kali ini. Nah, apa saja dia pembahasannya? Ini dia. Jadi pembahasan yang pertama adalah mengenai pendidikan formal, informal, dan non-formal. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pendidikan formal terlebih dahulu. Nah, pendidikan formal dalam kehidupan kita sehari-hari sering disebut dengan sekolah. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, kita ketahui bahwa pendidikan dasar itu sendiri merupakan SD atau sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Nah, pendidikan menengah itu terdiri dari SMP atau MTS. Nah, dan pendidikan tinggi itu terdiri dari SMA, SMK, atau madrasah aliyah. Nah, pendidikan tinggi selanjutnya adalah perguruan tinggi atau sering kita sebut dengan universitas. Nah, yang kedua adalah pendidikan informal. Nah, pendidikan informal adalah pendidikan yang tidak terstruktur, yang berkenaan dengan pengalaman sehari-hari, yang tidak terencana dan tidak terorganisasi. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa dalam sistem pendidikan nasional, yang dimaksud dengan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Nah, di sini jelas disebutkan bahwa pendidikan informal dapat kita peroleh di keluarga, di dalam rumah, dan tentu saja di lingkungan masyarakat secara alamiah tanpa terencana. Dan yang ketiga adalah pendidikan non-formal. Nah, sebenarnya pendidikan non-formal ini sama dengan pendidikan formal. Hanya saja bedanya, pendidikan formal kita laksanakan di sekolah, sedangkan pendidikan informal kita laksanakan di luar sekolah. Atau sering kita sebut dengan ekstrakurikuler. Nah, pendidikan non-formal ini berfungsi sebagai pelengkap, penambah dari pendidikan formal yang kita peroleh di sekolah. Dan tentunya pendidikan non-formal atau ekstrakurikuler ini berfungsi sebagai pengembang kompetensi yang ada pada peserta didik dan juga tentunya sebagai penguatan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Nah, pendidikan seumur hidup bukanlah suatu program atau kegiatan pendidikan, melainkan memiliki prinsip pendidikan, yaitu pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan itu harus berlangsung seumur hidup manusia. Nah, hal ini dibuktikan sejak kita tamat sekolah dasar. Setelah kita tamat sekolah dasar, bukan berarti pendidikan kita sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke jenjang SMP, lalu melanjutkan ke jenjang SMA, dan selanjutnya setelah kita lulus SMA, ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, dan ada juga yang melanjutkan, dan ada juga yang bekerja. Nah, mereka yang bekerja ini bukan berarti pendidikannya telah selesai, tetapi di dunia kerja sendiri kita peroleh banyak ilmu dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Banyak ilmu yang dapat digali di dunia kerja. Nah, hal ini juga dibuktikan dari banyaknya majelis-majelis atau tempat kajian-kajian orang-orang yang sudah tua. Nah, ini membuktikan bahwa pendidikan tidak memandang usia. Pendidikan berlangsung seumur hidup manusia. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Nah, pembahasan yang ketiga kali ini adalah mengenai pendidikan pesantren. Nah, pesantren pasti tidak akan jauh dari kata agama Islam. Nah, pesantren itu sendiri memiliki pengertian adalah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang sekarang sudah berkembang pesat, baik itu di pedesaan maupun di perkotaan, dan tentunya memiliki
dan tentunya peminatnya selalu bertambah tiap tahunnya. Nah, kata pesantren pasti tidak akan jauh dari seorang santri yang belajar kitab kuning, yang kitabnya berbahasa Arab, tidak berbaris, dan atau sering kita sebut dengan kitab gundul. Nah, akan tetapi seorang santri tidak hanya mempelajari pendidikan agama, tetapi juga dibarengi dengan pendidikan umum sama halnya seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, di dalam buku ini sistem pendidikan pesantren disebutkan sebagai sistem pendidikan non formal dikarenakan para pengajar atau tenaga pendidiknya tidak diperlukan persyaratan ijazah formal tertentu. Namun pada dasarnya sekarang ini seorang yang ingin bekerja sebagai tenaga pendidik di pesantren tentu harus memiliki ijazah formal minimal S1. Dan di sini juga disebutkan bahwa di pesantren tidak ada sistem ujian sebagaimana yang berlangsung di sekolah-sekolah. Namun sekarang nyatanya pesantren juga sudah memiliki banyak ujian-ujian evaluasi. Oleh sebab itu mungkin saat beliau meneliti di tahun 2014 mungkin memang pesantren masih bersifat non formal. Namun sekarang pesantren sudah beralih ke sistem pendidikan formal di Indonesia. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Nah, pembahasan yang keempat adalah mengenai hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, sekolah dan masyarakat pasti memiliki hubungan timbal balik. Dan ini dapat dianalogikan sebagai ikan dan air, di mana pendidikan ataupun sekolah merupakan ikan dan masyarakat ataupun lingkungan ini sebagai airnya. Nah, keberlangsungan hidup, perkembangan dan keberlangsungan hidup seekor ikan pasti ditentukan atau bergantung kepada kualitas airnya. Nah, begitu pula dengan pendidikan. Pendidikan bergantung kepada masyarakat ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, di pendidikan, sekolah memberikan kontribusi peningkatan sumber daya manusia, sedangkan masyarakat ataupun lingkungan memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan proses pendidikan tersebut tadi. Nah, itu dia hubungan antara masyarakat dan pendidikan. Nah, sebenarnya banyak hal yang menarik yang bisa dibahas di dalam buku ini, namun di video kali ini saya hanya akan membahas 4 pembahasan. Dan kesimpulan untuk video kali ini adalah pendidikan bukan hanya tentang sekolah, pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja, tergantung bagaimana cara kita menanggapinya. Nah, saya Fizaliana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.